Satu-satunya pemain Liga Indonesia yang main di Piala Dunia ada dalam situasi sulit. Ini syarat kalau Persib tetap mau mempertahankannya. Halo sobat bola sekalian, gak kerasa jendela transfer musim panas Bayern Munich sekarang udah mulai memasuki fase pertengahan. Udah ada banyak keputusan yang dibuat sama pemain maupun klubnya masing-masing. Ada yang sesuai harapan, ada yang gak sesuai harapan, sampai ada juga yang masih mengusahakan supaya transfernya bisa berakhir sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu contohnya adalah situasi transfer yang saat ini terjadi di kubu Persib Bandung. Karena walaupun mereka udah terbilang cukup sukses dalam hal transfer pemain yang sementara ini mereka lakukan, mereka udah berhasil mendatangkan 6 pemain yang semuanya sangat berkualitas. Tapi ternyata ada satu pemain yang pemain ini jadi andalan utama di Persib, punya peran besar di Persib, tapi dia sekarang justru diambang bakal keluar dari skuad Persib Bandung. Tentu situasi ini jadi situasi yang harus kita pahami dengan baik. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian buat memahami situasi tersebut. Kita bahas tentang siapa pemain yang dimaksud, gimana situasinya, dan gimana kemungkinan serta cara untuk dia bisa tetap bertahan di Persib Bandung. Semua bakal kita bahas di sini karena ini jadi informasi penting. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, seperti biasa kita pahami dulu situasinya. Jadi untuk saat ini, per video ini dibuat, Persib Bandung punya komposisi 11 pemain asing. 11 pemain tersebut udah masuk perhitungan pemain asing yang resmi keluar dan pemain asing yang udah resmi masuk. Cuma, dari 11 pemain asing tersebut, sebenarnya ada satu pemain yang saat ini situasinya masih belum punya kontrak secara resmi di Persib, yaitu Franz Putros. Nah, ini pemain yang jadi bahasan kita sekarang. Kenapa Putros gak secara resmi terikat kontrak dengan Persib? Karena kontraknya emang udah habis di akhir musim kemarin. Kalau gak salah kontraknya itu sampai akhir Mei kemarin. Maka dengan kontraknya yang udah habis, sebenarnya Putros saat ini berstatus free agent. Dia gak secara resmi statusnya jadi pemain Persib. Artinya, situasi ini juga sebenarnya bikin Putros punya kebebasan yang sebebas-bebasnya buat negosiasi dengan klub manapun. Mau itu dengan Persib atau dengan klub lain juga itu sah-sah aja. Karena saat ini sepenuhnya keputusan ada di Franz Putros. Dan Persib karena mereka gak punya kontrak resmi yang sah berlaku sekarang, alhasil mereka juga gak punya hak atau kuasa sedikit pun buat mempertahankan Franz Putros. Yang bisa mereka lakukan sekarang kalau masih mau Putros ada di Persib adalah dengan cara memberikan tawaran kontrak yang baru. Jadi sistemnya itu ngasih kontrak dari awal lagi dengan kontrak yang baru, nilai kontraknya juga baru. Kalau memang Persib masih mau Putros buat bersama mereka di musim depan. Nah, inilah yang jadi situasi yang bikin Putros saat ini diambang pintu keluar dari Persib Bandung. Karena kabar terakhir yang kita dapatkan dari Igor Tolic, katanya dia juga masih belum bisa memastikan bagaimana status dari Franz Putros. Negosiasi antara pihak Persib dengan pihak Putros masih berjalan sampai sekarang. Dan dengan adanya negosiasi ini, maka sebenarnya pihak dari Persib itu masih pengen buat mempertahankan Putros. Cuma karena situasinya sekarang dia harus tekan kontrak ulang, situasinya udah ada banyak perubahan, pasti ada banyak hal atau perubahan juga yang diminta dari pihak Franz Putros. Salah satunya adalah nominal kontrak atau gaji yang dia dapatkan. Itu pasti jadi salah satu pertimbangan utama yang mengalami penyesuaian nilai. Kenapa itu terjadi? Apakah wajar kalau Putros minta nilai kontrak yang lebih tinggi? Sebenarnya sangat wajar, karena kita semua udah sama-sama melihat bagaimana performa serta kontribusi yang dia berikan ke Persib. Perannya itu benar-benar sangat luar biasa. Bisa dibilang dia adalah salah satu kunci keberhasilan yang bikin Persib bisa jadi juara di musim kemarin. Karena dengan kualitas yang dia miliki, dengan kemampuannya yang versatile, dengan kesiapan dia untuk ditempatkan di posisi manapun yang pelatih butuhkan, itu jelas perannya sangat besar. Kayak di musim kemarin, Persib kan beberapa kali ada di posisi yang harus kehilangan pemain di posisi tertentu. Kayak di posisi bek sayap, di posisi gelandang, itu Persib beberapa kali harus ada dalam komposisi yang kekurangan. Tapi Putros bisa hadir
buat jadi pemain yang sangat mampu mengisi atau menambal setiap kekurangan yang dialami Persib. Gak cuma menambal kekurangan, tapi dia bisa mengisi posisi tersebut dengan kualitas yang sangat baik di setiap posisinya. Itu memang yang jadi spesialnya dari Franz Putros. Ditambah lagi kemarin dia baru aja main di Piala Dunia, walaupun match yang dia mainkan cuma satu lawan Senegal dan kalah ke bantai juga, tapi itu tetap jadi pengalaman yang sedikitnya pasti sangat berpengaruh terhadap kualitas maupun performa yang dimiliki Franz Putros itu sendiri. Makanya wajar juga kalau sekarang harus ada penyesuaian kontrak antara Putros dengan Persib. Karena situasi yang ada mengharuskan untuk penyesuaian kontrak ini terjadi. Cuma, fakta yang sekarang harus dihadapi Persib adalah baru-baru ini kita dapat kabar bahwa mereka harus dapat saingan yang cukup berat buat mengamankan Putros. Kabarnya ada salah satu klub Asia Tenggara asal Vietnam yaitu Chong An Hanoi. Mereka dikabarkan jadi klub yang punya minat sama untuk mendatangkan Putros. Bahkan yang bikin situasi Persib jadi makin sulit lagi adalah tawaran yang diberikan Chong An Hanoi ini kabarnya cukup menggiurkan buat Putros. Dari segi nilai kabarnya ada di angka yang cukup fantastis. Ini sangat wajar terjadi karena klub sepak bola Vietnam saat ini memang lagi cukup gencar buat investasi secara besar-besaran di sepak bolanya. Selain itu, Chong An Hanoi juga menawarkan tawaran yang nggak bisa diberikan oleh Persib, yaitu kesempatan atau peluang buat main di AFC Champions League Elite. Karena nyatanya klub ini bakal main di kualifikasi ACL Elite dan kalau lolos, artinya mereka bisa tampil di kasta tertinggi Asia tersebut. Jelas itu jadi daya tarik terbesar yang bikin tawarannya makin menggiurkan lagi buat Putros. Dan khusus buat hal yang barusan, tentu Persib sama sekali gak bisa menyaingi daya tarik dalam hal tersebut. Maka ini memang jadi situasi yang jelas bikin Persib ada dalam posisi yang sangat sulit. Karena situasinya sekarang, mereka gak punya kuasa buat nahan Putros. Bisa dibilang posisi Persib ya sama aja kayak klub lain yang ngasih tawaran buat Putros. Kuncinya sekarang adalah tawaran siapa yang paling kuat dan yang paling bagus, maka mereka yang berpotensi besar bisa mengamankan jasa Franz Putros. Cuma satu hal positif yang bisa kita lihat dari situasi ini, dengan adanya ketertarikan tinggi terhadap pemain yang sebelumnya membela Persib dari salah satu klub besar di Asia Tenggara, sebenarnya ini jadi bukti bahwa performa pemain asing yang dimiliki Persib itu ternyata sangat luar biasa. Sebelumnya ada Andrew Yung, yang dia udah secara resmi dilepas sama Persib dan memang dikabarkan bakal gabung ke klub Liga Vietnam. Kenapa Persib melepas Andrew Yung padahal dia masih punya kontrak? Jawabannya sederhana. Karena ada klub yang ngasih tawaran dengan nilai yang sangat tinggi. Nah, tawaran tersebutlah yang menandakan bahwa pemain asing yang dimiliki Persib ternyata menarik loh di mata klub Asia Tenggara lainnya. Yang bahkan dari segi level kompetisi, mereka sebenarnya ada beberapa strip di atas Indonesia. Tapi mereka tetap mau ngeboyong pemain dari Liga Indonesia, khususnya Persib. Apalagi Andrew Yung yang sampai ditebus dengan harga yang sangat mahal, itu kan udah jadi bukti nyata dari kualitas pemain asing yang Persib miliki. Dan sekarang, Putros ada di situasi yang sama juga. Satu sisi, tadi kita bisa melihat hal baiknya, tapi satu sisi lainnya, secara gak langsung, ini juga ada kerasa ruginya buat Persib. Karena mereka harus kehilangan pemain andalannya. Kalau buat Yung sih masih oke lah ya, karena Persib dapat benefit transfer fee. Tapi kalau buat Putros, jelas ini sayang banget kalau misal Persib gak bisa mengamankan dia. Karena pindahnya Putros ke klub lain tentu secara cuma-cuma dan Persib gak mendapatkan satu pun keuntungan dari transfer Putros nantinya. Apalagi kalau sampai Putros beneran pindah, maka Persib juga harus kehilangan pemain yang sangat versatile di lini belakang. Walaupun masih ada Eliano Reinders yang dia kurang lebih punya peran yang sama kayak Putros, tapi tetap karakter di antara mereka berdua tentunya beda. Kalau Persib pengen tetap menjaga kualitasnya, memang mau gak mau mereka harus cari pengganti yang sepadan dengan Putros. Pemain bertahan yang versatile, bisa jadi bek sayap, bisa jadi bek tengah, bisa jadi gelandang bertahan, bisa jadi gelandang serang, pokoknya lengkap. Ditambah pengalamannya juga harus oke dan kualitasnya harus bagus. Apakah Persib bisa menemukan pemain yang kualitasnya sama kayak Putros? Kita belum tahu. Tapi semoga harapannya tentu Persib bisa mendapatkan minimal yang sama atau bahkan lebih baik. Tapi kalau kita lihat di Transfermarkt, ingat ya, disclaimer, ini sumbernya dari Transfermarkt. Ada salah satu pemain versatile yang saat ini dirumorkan bahwa Persib punya minat terhadap pemain tersebut. Dia adalah Djibril Sidibé. Beberapa waktu ke belakang kita pernah bahas tentang kualitas Djibril Sidibé ini gimana. Intinya pemain ini adalah pemain yang sangat berkualitas.
Bisa dibilang grade S karena dia adalah pemain yang sebelumnya aktif main di Ligue 1 alias kasta tertinggi Liga Prancis. Pernah juga main di timnas Prancis, pernah jadi juara dunia bareng timnas Prancis ketika Piala Dunia 2018. Plus keunggulannya adalah dia jadi pemain yang punya posisi versatile. Maka kalau kita lihat dari segi pengalaman, dari segi kualitas, dari segi tipe bermain, sebenarnya Djibril Sidibe ini bisa jadi pengganti yang layak bahkan lebih baik dari Franz Putros. Tapi balik lagi, disclaimer itu baru sekedar rumor yang kita kutip dari Transfermarkt. Adapun terkait apakah dia beneran bakal jadi pengganti Franz Putros, atau mungkin ada pemain lain, atau bisa jadi Putros milih buat tetap bertahan di Persib, itu semua masih kita tunggu update perkembangannya. Jadi itu penjelasan terkait situasi terkini dari transfer Persib khususnya Franz Putros. Sekarang pendapat kalian gimana? Lebih baik Putros dilepas atau tetap dipertahankan? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe ya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!